Pria itu bahkan tak pernah bermimpi bahwa dirinya di kehidupan sebelumnya adalah Raja Naga kuno. Setelah meninggal malah bereinkarnasi menjadi seorang petani. Dan bahkan memelihara seekor ular kembang sebagai selir. Sejak itu menjalani hidup tanpa rasa malu. Sejak tokoh utama Dolan dikhianati dan dibunuh oleh manusia, tak disangka Dewa Kematian menolak membiarkannya pensiun. Langsung membungkusnya menjadi bayi manusia. Lalu membuangnya ke sebuah desa kecil. Keluarga manusia di baliknya masih cukup harmonis. Lengkap dengan orang tua yang baik hati dan seorang kakak. Jangan lihat dia di kehidupan sebelumnya adalah naga. Di kehidupan ini juga adalah orang yang pandai bekerja di ladang. Setiap hari bangun pagi dan bekerja keras di sawah. Meskipun di dalam hati mungkin ada sedikit rasa bangga. Tapi Doran tetap rendah hati. Memerankan peran sebagai penduduk desa biasa. Berusaha menyembunyikan fakta bahwa ia bisa menghancurkan seluruh desa kapan saja. Tak terasa Doran sudah dewasa. Sesuai dengan adat desa, usia 15 tahun dianggap dewasa. Jadi Doran mulai hidup mandiri. Begitulah, setahun berlalu lagi. Pada hari itu, Doran dan kakaknya sedang memancing. Sambil mengobrol tentang gosip desa. Mereka mendengar bahwa rawa di dekat desa ada ular raksasa. Lizardman tiba-tiba menghilang secara kolektif. Warga desa menjadi cemas. Kelompok Lizardman ini sebenarnya bukanlah makhluk yang terampil dalam hal apapun. Kejadian ini pasti tidak sesederhana itu. Jadi, Dolan memutuskan untuk secara sukarela menyelidiki kebenarannya. Melihat kakaknya agak khawatir. Sebenarnya Dolan sudah cukup yakin. Bagaimanapun, ingatan dan kekuatan naga masih ada padanya. Tapi kemampuan tersembunyi ini memang harus sesekali dipamerkan. Sebelumnya di kelas sihir, guru sihirnya memintanya untuk menunjukkan hasil belajarnya belakangan ini. Doran langsung mengeluarkan kartu andalannya. Sebuah sinar energi. Langsung menghancurkan boneka latihan di lapangan. Pelatih pun merasa sangat puas. Namun dalam hal sihir penyembuhan, Doran menunjukkan performa yang kurang memuaskan. Sepertinya di jalan naik level dan melawan monster. Masih perlu latihan lagi. Malam sebelum berangkat, orang tua Doran memberinya semangat. Untuk tugas pertamanya yang dilakukan sendiri. Orang tuanya sangat khawatir. Tapi karena dia sudah dewasa, dia harus bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Orang tua hanya bisa diam dan mendukungnya. Di akhir, orang tua juga tidak lupa mengingatkan soal pernikahan. Dolan juga ingin menikmati 2 tahun lagi kehidupan lajang. Hanya saja dia ditolak. Tanpa sadar, dia akan segera bertemu dengan wanita yang ditakdirkan untuknya. Keesokan paginya, orang-orang di desa ramai-ramai mengantar keberangkatan Dolan. Seperti dia akan pergi melawan bos terakhir. Namun, sang mentor sihir memberitahunya. Dia melihat hal-hal buruk dalam ramalan. Mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Namun, Doran tidak menganggapnya serius. Sampai di rawa, segalanya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Begitu Doran masuk, dia merasakan aura yang tidak biasa. Elemen tanah semakin kuat, sementara elemen air sedang melemah. Kadal seharusnya sudah pergi dari sini sejak lama. Tapi masalahnya, kenapa dia tiba-tiba pergi begitu cepat? Saat Doran berusaha memikirkan hal itu, suara gemerisik mengusik keheningan. Dalam lingkungan yang begitu buruk, dia masih bisa bergerak lagi. Harusnya itu makhluk sihir yang kuat. Doran tanpa berkata apa-apa langsung mengeluarkan pedang besar siap bertarung. Namun ketika Dingjin melihatnya, dia terdiam. Dazina, mana wajahmu? Wanita ular memang secantik yang dikatakan dalam legenda. Sifatnya ternyata juga agak lugu dan menggemaskan. Ketika wanita ular mengetahui Doran datang sendirian, dia tak bisa menahan tawa mengejek. Lalu dia mencoba menggunakan ilmu pesona yang diajarkan ibu untuk menghadapi Polandia. Sayangnya, mantra gagal dan langsung berubah menjadi efek lucu. Membuat Dolan tertegun. Pertunjukan di sini baru saja selesai. Tiba-tiba muncul seorang wanita besar. Saat yang krusial, Dolan menjadi pahlawan menyelamatkan kecantikan. Mendapatkan banyak poin kesukaan. Naga wanita baru ingin bertanya kepada Dolan, ini apa sih? Dolan membuatnya diam. Dan menunjuk ke ekornya yang terbuka. Ternyata ini adalah versi gila dari pribumi. Karena gangguan medan magnet. Jadi mungkin tidak bisa kembali normal dalam waktu dekat. Dalam sekejap, gaya bicara Dolan berubah. Menanyakan apakah naga wanita bisa menggunakan sihir. Naga wanita mengatakan bisa. Meskipun bisa, tapi tidak akan menyerang sihir. Namun, dia bersedia bekerja sama dengan Doran melawan monster ini. Agar rekannya tidak mati. Doran memutuskan untuk memberikan yang terbaik. Dia menggunakan sihir untuk melawan roh kaisar. Sambil mengurus wanita ular. Kekuatan tempur ini agak tidak stabil dan imut. Di bawah perlindungan Doran, naga ular juga berusaha keras memanggil seekor naga besar. Mengikat ketat sang Raja Elf. Memberikan waktu yang cukup untuk serangan Doran. Dan Doran juga tidak mengecewakan di saat-saat kritis. Sebelum sihir penyihir wanita habis. Menggunakan kekuatan naga secara curang.
Seiring dengan roh bumi yang terbelah menjadi dua, wanita ular itu juga berubah menjadi patung tanah liat. Bahkan mulutnya penuh dengan tanah liat. Agar suasananya tidak canggung, Doran mulai memperkenalkan dirinya, sambil mengetahui bahwa wanita ular itu bernama Selina. Menurut Doran, Selina memang kurang mahir dalam bertarung, tapi keberaniannya tetap patut dihargai. Malam itu Doran membuatkan sup penghangat untuk Serena. Sambil itu juga menanyakan asal-usul Serena. Biasanya makhluk ular sangat waspada terhadap manusia. Dan generasi ini juga tidak memiliki suku makhluk ular. Bagaimana mungkin Serena yang sendirian tinggal di sini? Maka Serena kepada Doran menjelaskan adat keluarganya. Tapi jangan khawatir jika dijelaskan. Hampir membuat Doran tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata, setiap gadis dari keluarga siluman ular sampai umur 17 tahun harus keluar mencari pasangan. Dan harus dari suku lain. Yang paling lucu adalah, mereka bahkan membawa racun saat mencari pasangan, benar-benar tugas yang berbahaya. Bukan hanya harus punya tubuh yang kuat, tapi juga harus kebal racun. Kalau tidak, dalam proses bersama King dan membuat anak, bisa-bisa tanpa sengaja malah keracunan dan mati. Tentang hal ini, Dolan merasa jadi ular juga tidak mudah. Diam-diam ia mendoakannya dalam hati. Berharap, dia bisa menemukan jodoh sejatinya yang tidak takut mati. Keesokan harinya, keduanya memutuskan untuk kembali ke kehidupan masing-masing. Lalu mereka berjabat tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dolan tiba-tiba teringat bahwa ia pernah mendengar kalau siluman ular menyukai energi vital. Ia pun berniat memberikan sedikit sebagai hadiah. Tak disangka hadiah besar itu hampir membuatnya kehilangan nyawa. Ternyata energi naga Dolan terlalu kuat. Tubuh kecil Selena sama sekali tidak mampu menahan. Meskipun hampir berakibat fatal bagi si ular. Namun keduanya justru merasa semakin dekat. Akhirnya Doran mengundang Selena jika ada kesempatan untuk datang ke desanya. Petualangan ini juga menanamkan benih untuk masa depan mereka. Hanya saja Doran tidak pernah menyangka bahwa pertemuan kembali akan datang begitu cepat. Beberapa hari kemudian, Doran seperti biasa menghadiri pelajaran sihir dan menjalani latihan bela diri. Hanya saja pada hari itu di tempat latihan, Doran tiba-tiba mencium bau makhluk sihir. Doran tampak tenang di permukaan, namun sebenarnya diam-diam datang untuk menyelidiki. Tak disangka, ia benar-benar menebak dengan tepat. Di depannya ternyata adalah kenalan lama, ular kembang kol. Selina seketika panik dan kehilangan kendali. Langsung menumpahkan air panas. Pada saat kritis, dia melangkah cepat dan maju untuk menahan. Kamu tunggu saja, saat itu aku didesak. Tapi Doran ini orang yang tidak beretika dalam bertarung. Mengabaikan wajah malu Selina yang memerah. Sebaliknya dia berkata, mengejar keindahan adalah naluri manusia. Jadi, tidak bisa mengalihkan pandangan itu adalah hal yang wajar. Tanpa diduga, detik berikutnya langsung mengalami situasi yang buruk. Ternyata, Selina sebenarnya berniat untuk pergi ke selatan mencari pasangan. Namun, setiap kali dengan susah payah bertemu pria berkualitas tinggi, berani untuk menyapa, hasilnya selalu membuat mereka melarikan diri dengan panik. Bagaimanapun, cantik itu satu hal. Tapi punya tubuh bagian bawah seperti ular itu hal lain. Serena yang sangat terpukul tiba-tiba teringat. Di dunia ini, pria yang tidak takut padanya mungkin hanya Doran saja. Jadi dia pun mendatanginya. Namun Wenyan Doran mengajukan sebuah ide berani. Internet baru saja mulai berkembang. Dengan siang Niklas Naika. Meskipun Selena sangat ingin menetap di desa, bagaimanapun juga, nanti dia bisa setiap hari menikmati kejutan dari Doran. Namun, bagaimana membuat penduduk desa menerima hidup bersama makhluk ular? Itu mungkin sangat sulit. Namun Doran dengan yakin menjamin, dia sudah memikirkan strategi. Segalanya sudah diatur. Dengan cepat, tim penjaga desa menemukan jejak kemunculan naga ular. Namun yang aneh adalah, naga ular itu tidak memiliki niat untuk melukai. Malah selama 3 hari berturut-turut mengirimkan ikan kura-kura yang lezat. Ketua tim penjaga tidak peduli dengan semua itu. Langsung menyatakan bahwa kita harus segera mengatur pasukan. Segera menangkap siluman ular. Agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah. Tak disangka, usulan ini justru ditentang oleh guru penyihir. Belum lagi tentang pemberian hadiah setiap hari, yang menunjukkan niat yang sangat tulus. Apalagi berdasarkan ramalan sendiri. Kemunculan ular ini ternyata pertanda baik. Mengamati perubahan adalah strategi terbaik. Ternyata ini adalah langkah pertama untuk membuat warga desa menerima Selina. Yaitu dengan memberi mereka sesuatu yang enak dan membuat mereka merasa berutang. Inspirasinya berasal dari Miss Bison di desa. Dia setiap hari menyediakan susu segar gratis untuk warga desa. Orang yang sudah minum susunya semua memuji tanpa henti. Tentu saja termasuk Doran sendiri. Seiring berjalannya rencana pertama dengan lancar, Doran merasa sudah saatnya melangkah ke tahap berikutnya. Waktu berlalu, tibalah hari kedua. Kapten pengawal sudah mengumpulkan pasukannya, siap memperkuat patroli.
Masing-masing adalah ahli terbaik, termasuk kapten pengawal dan wakil kapten. Juga ada prajurit Shen Guan. Namun di hari yang hebat ini, mereka hanya bisa menjadi alat bagi Doran. Segala persiapan sudah siap, tinggal menunggu Selina. Ternyata rencana bagian kedua adalah wanita menyelamatkan pahlawan. Tapi Doran akan sengaja menyerbu sarang kelinci juara. Bergaya seolah-olah tidak berdaya. Menunggu bantuan dari Selina. Tindakan ini pasti akan meningkatkan banyak rasa suka. Nanti tinggal masuk desa untuk tinggal sudah pasti. Namun jika tidak ada kejadian tak terduga, pasti akan ada kejadian tak terduga. Seorang prajurit kecil tiba-tiba datang memberi kabar. Katanya monster muncul. Doran juga terkejut. Katanya menunggu pemberitahuan, sekarang sudah bergerak ya. Selina yang bersembunyi di tempat gelap juga terlihat bingung. Aku belum dengar ada ular jin lain di sini. Warga desa ketakutan dan berlarian. Dalam kekacauan, anak kapten penjaga secara tidak sengaja jatuh dan terjatuh. Hampir kena musibah. Dolan memutuskan untuk berani. Dengan risiko mengungkapkan wujud aslinya, dia melompat ke depan. Tak disangka, ada sosok yang lebih dulu melangkah. Siapa dia? Warga desa terkejut. Apakah dia adalah siluman ular yang legendaris? Namun itu belum berakhir. Selanjutnya, Selina mengaktifkan mata sihirnya. Langsung melumpuhkan makhluk itu. Detik berikutnya, Kaixiong pun melarikan diri seperti anjing yang kehilangan pemiliknya. Di tengah kekaguman warga desa, Kapten pasukan pelindung justru tidak terpengaruh. Untuk memastikan keselamatan warga desa, dia harus mengusir setan ular dari desa. Apa arti kredit Tuscati Kamudi? Judulnya, Wenyan Selina menahan rasa sakit yang hebat dan berlutut. Dia mengatakan bahwa ayahnya juga manusia. Jadi dia pasti tidak akan menyakiti manusia manapun. Selain itu, dia memohon agar diperbolehkan tinggal di desa. Karena dia tidak ingin hidup sebatang kara lagi. Namun sebelum semua orang bereaksi, pendeta tiba-tiba berubah wajah. Dan cahaya suci muncul di tubuhnya. Ternyata Sang Dewi Bumi baru saja menurunkan hukuman ilahi. Ular raja di depan ini bukanlah makhluk jahat. Meskipun berbeda dari manusia, tapi juga makhluk hidup yang bertahan di bumi. Dewi berharap semua makhluk bisa hidup damai bersama. Kemudian para pendeta mendekati Selina. Setelah diamati dengan seksama, mereka pun terharu. Ternyata, Selina khawatir manusia akan takut pada matanya yang berselaput. Jadi dia terus menutup matanya. Begitu, Selina akhirnya mendapatkan pengakuan dari penduduk desa. Bahkan untuk menyambut kedatangannya, penduduk desa bekerja semalaman untuk membangunkan sebuah rumah untuknya. Meskipun agak sederhana, Selina merasa bahagia seolah-olah terbang ke langit. Dewi sama sekali tidak menyangka, teman Dewa Naga Abadi dan tak bisa mati itu, ternyata diam-diam berubah menjadi manusia. Dan yang lebih mengejutkan, dilakukan tanpa sepengetahuannya. Ini kan manusia. Bukan hanya kekuatannya terbatas, umur mereka juga sangat pendek. Namun yang lebih membuatnya terkejut adalah, teman manusia yang bereinkarnasi ini ternyata masih menyimpan kekuatan naga dewa. Begitu bereinkarnasi, dia memancarkan cahaya putih yang samar. Kemudian jiwanya keluar dan meluncur melintasi langit. Dengan kecepatan 2,5 tahun cahaya menembus awan. Natsukashi Kahito Maktada. Bas Sexbury the Smith. Who will give you an Otomoya? Saat itu, tubuh naga dewa raksasanya muncul tanpa ragu. Ternyata dia sudah lama menyadari perhatian sang dewi. Maka dia memutuskan untuk datang ke dunia para dewa sebentar. Dewi melihatnya. Jelas sangat puas dengan kehidupan manusia. Hatinya pun senang dan lega. Harus diketahui bahwa sahabat naga tua ini, selama hidupnya pernah merasa muak dengan kehidupan. Bahkan saat dibunuh oleh pahlawan, dia tidak merasa takut. Justru merasa lega. Jadi dalam hidupnya, dia bukan meninggal karena tangan pahlawan, melainkan memilih kematian. Namun setelah bertransformasi menjadi manusia, dia mulai berusaha sekuat tenaga menjalani setiap hari, dan menemukan makna hidup darinya. Dengan perasaan yang mendalam, dia mengucapkan terima kasih kepada Dewi, dan bertanya dengan penasaran, apakah Dewi sengaja menurunkan hukuman ilahi? Ternyata Dewi sudah mengetahui niatnya untuk berubah, dan secara khusus memberikan hukuman ilahi untuk membantunya. Membuat pendeta mengakui Selina sebagai monster yang bersahabat. Karena itulah, Selina bisa tinggal dengan tenang di desa manusia. Namun, desa manusia bukan hanya soal pertarungan dan perkelahian, tapi juga penuh dengan intrik sosial. Kebetulan hari itu, Chishiki Tina datang ke desa. Baru tiba, dia langsung menantang diskriminasi terkuat.
dan dengan meremehkan dengan mudah menyingkirkan senjata lawan. Mendapatkan pujian dari para penduduk desa. Namun perhatian yang tiba-tiba ini membuat Tina sedikit kebingungan. Karena dia memiliki kepribadian yang tertutup dan sikap yang anggun. Para penduduk desa merasa malu untuk mengajaknya minum. Dan dia sendiri juga enggan untuk berbicara. Jadi saat semua orang berkumpul minum, Tina terpaksa berlatih sendirian di malam hari. Saat itu, Selina yang baik hati melihat kesedihan Tina yang mendalam. Segera dengan antusias mengundangnya untuk melihat rumah barunya. Dengan senang hati menunjukkan rumah yang disiapkan khusus oleh penduduk desa, dan tempat tidur khusus untuk ular kesayangannya. Kamu mungkin membuatku, ayah, melakukan ini. Menghadapi antusiasme Serena, Tina terlihat lebih canggung. Semua orang merasa tenang. Pergi sana, bodoh. Untunglah Doran ada di samping membantu. Baru Tina akhirnya bisa mengungkapkan isi hatinya. Setelah mendengar, Serena menghiburnya dengan berkata, di desa ini, setiap orang sangat ramah. Misalnya, Baran. Dia memiliki istri sapi yang sangat membanggakannya. Saat minum, Baran selalu suka membandingkan siapa yang lebih kuat minumnya. Tina tiba-tiba mengerti. Ternyata Baran barusan sebenarnya mengundang diri sendiri untuk minum susu. Akhirnya dia melepaskan kekakuan. Dengan aktif mengajukan, ingin bersama warga desa, menyatu dengan kehangatan kolektif ini. Siapa aku? Aku pikir kamu minor. Lama-kelamaan, Tina menyesuaikan diri dengan kehidupan desa. Tidak hanya menjadi sahabat dekat dengan Baran, bahkan ikut minum susu dan bertaruh dengannya. Bahkan Balang pun tunduk hormat. Warga desa pun memandangnya dengan kagum. Tina bahkan menulis kisah ajaib tentang dirinya dan Selina dalam sebuah surat. Kirim ke kepala sekolah akademi sihir. Agar lebih banyak orang mengenal keindahan keberadaan manusia dan naga ular yang hidup berdampingan. Namun tak lama kemudian, ada berita tentang hilangnya wanita dan anak-anak di ibu kota. Pandangan tentang kehidupan Tina di desa menjadi topik hangat di kalangan bangsawan. Meskipun kisah keberlangsungan desa sangat dipuji, namun masih banyak yang meragukan, apakah naga ular cocok hidup di manusia? Ditambah lagi dengan seringnya kejadian hilang. Ada yang curiga bahwa keduanya terkait. Meskipun Tuhan telah memberi petunjuk damai, namun ada yang berpendapat bahwa sebaiknya diselidiki dengan jelas. Segera kirim orang untuk membawa Selina. 13 orang sedang menanam kentang di ladang. Selina menanam 3 biji sekaligus. Tina justru menggali lubang dengan tinjunya. Memang ada keunikan tersendiri. Saat itu, penjaga datang memanggil. 3 orang tiba di pintu desa. Namun, kepala desa tiba-tiba menarik Tina. Segera setelah itu, para prajurit mengelilingi Selina. Tanpa bicara, mereka bersiap untuk membawanya pergi. Doran segera berdiri di depan Selina. Ia mempertanyakan mengapa dewa sudah menurunkan hukuman. Namun para prajurit masih ingin membawa orang. Tuan Tanah menjawab dengan dingin bahwa meskipun ada permata dewa, tapi untuk hidup di kerajaan, harus melewati penyelidikan mereka terlebih dahulu. Perasaan Baran tidak bisa diperbaiki. Dia terpaksa meminta untuk mengikuti Selina pergi bersama. Sang penguasa dengan senyum sinis menyebutnya dermawan untuk rakyat. Lalu membawa mereka berdua pergi bersama. Melihat seseorang dibawa pergi, Tina sangat cemas. Segera menggunakan sihir untuk mempercepat kecepatannya. Bertekad pergi ke ibu kota kekaisaran untuk memohon bagi mereka. Di tengah perjalanan menuju pengadilan, Doran melihat Selina yang gelisah. Akhirnya bertindak. Mosi adalah Teddy Nada. Eniadiata Guta Mersuagana Guamote Denada Yoga Kirimade. Mengamankan Gutanana. Poleng sama sekali tidak menyangka bahwa dia dulunya adalah naga sakti yang berkuasa. Setelah terlahir kembali, dia hanya ingin menjalani hidup tenang tanpa konflik. Namun kehidupan damai itu terasa sangat jauh. Suatu hari kabar tersebar bahwa dia ternyata sangat dekat dengan seorang wanita ular. Seketika menjadi duri dalam mata penyihir wanita. Yang lebih gila lagi adalah, penyihir sangat marah dan ingin membunuh mereka berdua. Ternyata hanya karena kecantikan ular raja yang luar biasa. Lalu penyihir merencanakan dengan matang. Dengan mengadakan pesta makan malam rahasia. Mengundang pasangan ini. Begitu mereka bertemu, penyihir sangat ramah. Seperti bertemu sahabat lama yang sudah hilang bertahun-tahun. Dengan senyum di wajahnya. Memuji kecantikan ular setan dengan penuh semangat. Bahkan mengatur sebuah pesta makan yang mewah. Mengundang keduanya untuk duduk. Dolan diam dia merasa ada yang tidak beres. Tapi karena malu, akhirnya dia duduk juga. Selanjutnya, penyihir wanita memanfaatkan suasana yang ramai untuk berkali-kali mengangkat gelas sebagai isyarat. Bahkan memuji Doran yang muda dan berbakat.
Di dalam maupun di luar lukisan, tampak seperti orang yang berpengalaman. Namun saat semua orang sedang menikmati makan dengan riang, senyum penyihir itu tiba-tiba menjadi aneh dan kaku. Pada detik berikutnya, Doran dan Selina merasa pusing dan mata berkunang-kunang. Kesadaran mereka mulai kabur. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam perangkap penyihir. Keduanya kehilangan kesadaran dalam beberapa menit saja. Saat sadar, Si Jing menemukan dirinya terjebak di sebuah penjara bawah tanah penuh dengan simbol aneh. Suasana di sekeliling sangat menyeramkan. Yang lebih buruk lagi, Serena sudah terikat di meja operasi, dan penyihir memegang sebuah pisau bedah. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang menggebu-gebu, seolah-olah sudah tidak sabar ingin membongkar tubuhnya. Saat bilah hampir menyentuh kulit Selina, sang penyihir tiba-tiba berhenti. Instingnya memberitahu ada yang tidak beres. Dia menoleh. Ternyata Doran berhasil melepaskan diri tanpa luka sedikit pun. Penyihir itu menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata itu tidak mungkin. Aku menggunakan kulit bulu-gululu. Itu adalah benda pengunci roh. Orang biasa sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Baru saat itu dia menyadari. Doran di depannya bukan orang biasa. Doran mengejek dengan dingin. Tatapannya penuh dengan makna. Melihat ke arah lingkaran sihir yang sudah berwarna hitam karena darah. Dengan sedikit ejekan tentang berapa banyak orang tak bersalah yang kau sakiti selama ini. Hanya untuk mempertahankan wujud ini. Sungguh menjijikan. Penyihir itu sama sekali tidak merasa malu. Justru dengan bangga memamerkannya. Kau kira wajah cantikku ini adalah bawaan lahir. Ini semua adalah hasil kerja kerasku mengumpulkannya. Kedua kakiku berasal dari orc. Wajahku adalah bagian-bagian elf yang kutaklukan dari orang lain. Setelah mendengar itu, Doran merasa sangat jijik. Namun saat itu juga Selina akhirnya terbangun. Dia mendengar kata-kata ini dan tidak bisa tidak terkejut. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan. Dia sama sekali tidak bisa membayangkan betapa banyak orang yang pernah seperti mereka. Ditipu oleh penyihir hingga mengucapkan selamat tinggal. Lalu dibunuh dengan kejam. Serena dengan marah bertanya tentang mereka yang telah kau ambil kecantikannya. Apakah mereka semua benar-benar tidak berharga? Menyindir dengan tawa dingin. Membantah. Mereka terlahir untuk berjuang di lapisan bawah. Berjuang mati-matian demi bertahan hidup. Jika mereka tidak menghargai kecantikan yang dimiliki, maka aku akan menggantikan mereka memanfaatkan sumber daya ini dengan baik. Saat itu Serena sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dalam pikiran, muncul kembali peringatan dari pejabat sebelumnya. Ternyata wanita ini adalah penjahat yang terkenal kejam. Dia sudah lama mempersiapkan rencana untuk hari ini. Saat itu, dinding tiba-tiba meledak. Rektor Akademi Sihir dan Alice menerobos masuk dari celah, menatap si penyihir dengan marah. Apa pikiran yang terikat dalam hogan saya? Saudara besar saya, Danu, adalah Damiwa. Ini juga tidak terlalu menyebar musuh. Hanya bisa tidur denganmu. Si penyihir melihat semua rencananya terungkap. Langsung hancur. Kesombongan masa lalu hancur seketika. Dia meraung putus asa, kalian tidak akan berhasil. Lalu dia mengayunkan kedua tangannya, melancarkan sihir kegelapan. Berniat melakukan perlawanan terakhir. Keluarga. Janganlah. Pergi, sialan. Menghadapi serangan mendadak, Serena tidak merasa takut sama sekali. Memanfaatkan pengamatan tajam dan keahlian sihirnya, bertarung sengit melawan penyihir. Ah. Namun hal ini, Dora menyadari bahwa aliran sihir di tempat ini sangat aneh. Dan dia juga tidak dapat memaksimalkan kekuatannya. Saat mereka terjebak dalam pertempuran yang sulit, Doran mendapatkan ide cemerlang. Dengan cepat menggambar dua lingkaran sihir di tanah. Satu untuk pertahanan, dan yang lainnya untuk menyerang. Kemudian dia perlahan berkata tentang kulitmu yang indah ini. Apakah itu benar-benar memberimu kepuasan? Penyihir itu menjawab dengan sinis. Aku sudah melampaui manusia biasa. Aku hanya butuh kekaguman kalian. Doran dengan marah mencela. Kau yang disebut cantik ini dibangun di atas penderitaan banyak orang yang tidak bersalah. Keindahan seperti ini tidak pantas dihormati. Begitu kata-katanya terucap, dia langsung menyerang dengan dua formasi. Dalam beberapa detik saja, dia menghancurkan penyihir itu sepenuhnya. Hanya menyisakan mayat yang kering dan keriput. Setelah pertempuran berakhir, kasus itu akhirnya juga mencapai titik akhir.
Meskipun mereka telah menyelesaikan tugasnya. Namun, Selina dan Dolan sementara ditahan, menunggu penyelidikan. Untungnya, setelah mendengar tentang hal ini, Tuan Tanah secara khusus memberikan identitas legal kepada Selina. Yang berarti, dia bisa resmi menjadi warga kerajaan ini. Selina tentu saja sangat gembira. Akhirnya bisa hidup dengan layak di kota manusia. Namun, semuanya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Saat dia berjalan di jalan, orang-orang di sekitarnya melihat penampilannya yang setengah manusia setengah ular. Mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Ini membuatnya terdiam sejenak. Dia tidak menyangka, prasangka manusia terhadap siluman ular ternyata begitu mendalam. Meskipun dia telah diakui oleh kerajaan. Menghadapi tatapan aneh dari orang-orang, Selina hanya bisa memaksakan senyum pahit. Akhirnya dia dan Doran memutuskan untuk kembali ke desa, melanjutkan kehidupan yang tenang. Namun tepat saat mereka akan pergi, seorang pria misterius tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Dia tersenyum dan mengajukan tawaran. Apakah kamu tidak ingin belajar di Akademi Sihir? Sihirmu yang kamu tunjukkan dalam pertarungan sangat langka. Layak untuk dieksplorasi lebih lanjut. Doran merenung sejenak, lalu tersenyum dan menggelengkan kepala. Menolak dengan halus. Di desa ada terlalu banyak hal yang harus aku urus. Sungguh aku tidak punya waktu. Tapi pria itu tidak menyerah. Mendorongnya untuk berpikir dengan tenang. Bahkan kepala rumah sakit mengatakan padamu, jika kekuatan dalam tubuhmu digunakan dengan benar, mungkin bisa memberi manfaat bagi lebih banyak orang. Meskipun Doran tidak langsung setuju, namun dia diam-diam mencatat usulan kali ini dalam hatinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia bersama Serena kembali ke tempat tenang yang menjadi milik mereka. Namun di dalam hutan yang jauh, sepertinya ada kekuatan kegelapan baru yang mulai bergerak. Sekelompok besar makhluk iblis diam-diam berkumpul. Sepertinya ini menandai awal dari badai berikutnya. Lelaki itu sama sekali tidak menyangka. Harapan indahnya setelah lahir kembali hanya ingin menjalani hari-hari santai di desa, memelihara babi dan bertani. Tapi siapa sangka langit tidak mengizinkannya mewujudkan keinginannya. Setelah berhasil mengatasi penyihir, kesatria wanita justru datang kembali. Ternyata dia mendengar, baru-baru ini ada binatang buas berkeliaran di hutan. Kebetulan dia merasa ingin berlatih. Meskipun begitu, sebenarnya karena baru-baru ini, babi-babi di desa tidak berani pergi ke hutan untuk makan buah. Sehingga mereka semua kehilangan berat badan 2,5 kilogram. Sebagai salah satu anggota desa, ksatria wanita merasa perlu melindungi keselamatan babi-babi. Mendengar ksatria wanita berkata begitu, Dolan tahu dia tidak punya alasan untuk menolak. Jadi dia dan warga desa segera membentuk tim investigasi sementara, membawa babi-babi dan berangkat ke hutan. Namun karena jumlah orang terbatas, semua orang terpaksa dibagi menjadi 2 kelompok, agar bisa mencari lebih banyak area. Tepat saat mereka mulai bergerak, terjadi masalah. Seekor babi kecil yang tersisih tiba-tiba melesat, langsung berlari ke depan. Para prajurit sangat senang mengejar babi itu. Namun, detik berikutnya mereka bertemu dengan monster. Prajurit hampir saja terjatuh ke dalam jurang di tempat itu. Makhluk itu menatapnya dengan penuh wibawa. Di saat nyawanya terancam, Kapten tiba-tiba turun dari langit menyelamatkannya. Baru saja menarik napas lega. Bahaya belum berakhir. Kapten tiba-tiba diserang oleh laba-laba raksasa. Laba-laba ini bukan versi yang ramah. Ukuran tubuhnya sangat besar. Racun larut saat terkena cahaya. Benar-benar versi hardcore dari bos besar. Kapten menjerit dan langsung jatuh tak berdaya. Doran melihat ini lalu cepat mengeluarkan pedang energi. Satu serangan kritis langsung membuat laba-laba pingsan. Tapi dia melihat laba-laba itu belum benar-benar tumbang. Maka dia melancarkan serangan beruntun balik. Bekerja sama dengan rekan satu tim bergantian maju. Akhirnya laba-laba itu benar-benar dimusnahkan. Setelah mengalahkan monster, semua mulai menyadari ada yang tidak beres. Makhluk-makhluk ini bukan monster biasa, melainkan pasukan pengintai dari dunia iblis. Setelah melihat ini, semua terbesit satu pikiran. Meski ini adalah makhluk iblis paling rendah, tetapi jika dilihat dari peringkat kekuatan bertarung, dia benar-benar pembunuh pemain. Tidak heran bisa membuat kapten setengah darah. Setelah pertarungan ini, semua orang terpana melihat keajaiban Doran. Semua mengagumi betapa hebatnya dia. Namun Doran hanya berkata santai. Hanya sesuatu yang saya baca di buku. Dengan begitu dia dengan cerdik menyembunyikan kekuatan aslinya. Setelah kejadian itu, untuk menghindari kepanikan,
Doran meminta rekan-rekannya untuk menyembunyikan fakta invasi makhluk iblis dari para penduduk desa. Hanya memberitahu mereka bahwa ada beberapa makhluk kuat di hutan. Meskipun begitu, penduduk desa tetap sangat ketakutan. Bagaimanapun juga, Kapten adalah pria yang tangguh. Bahkan dia pun dibuat seperti ini oleh monster. Siapa yang masih berani meremehkan hal ini? Saat semua orang bingung, Doran dengan tegas menyatakan, dia bersedia masuk ke dalam hutan untuk menyelidiki. Namun saat penyihir desa mendengar itu, dia langsung menentang. Dengan wajah santainya dia berkata, ini hanyalah hukum alam. Tak perlu terlalu dipikirkan. Semua orang pun jadi bingung mendengarnya. Hanya Doran yang mengerti. Biro sihir sebenarnya sedang menyarankan dia untuk tidak mengambil risiko. Namun Doran berpikir, hal-hal kecil seperti ini, mana mungkin bisa menakutinya. Orang yang lahir kembali sebagai naga dewa ini, agar desa ini tidak terus-menerus terancam. Dia dengan tegas memutuskan untuk pergi ke hutan. Maka sang penyihir agung dengan pasrah menyetujui. Tapi dia mengharuskan dia membawa satu rekan tim untuk menemani, agar saling menjaga satu sama lain. Awalnya, Satria wanita, dengan semangat membara menyatakan bersedia menemani. Akibat identitasnya yang khusus, dia dipaksa dihentikan. Bos Wang, kamu. 道士女战士赛丽娜挺身而出，表示自己拥有魔眼能力，还会使用法术，是绝佳的探险伙伴。两人就这样组队成功，准备出发了。Dan di saat langkah mereka berdua sendirian, Dolan yang tampak tenang di luar, sebenarnya hatinya sudah sangat senang. Bagaimanapun, petualangan kali ini sangat tepat sasaran baginya. Meskipun Selena terlihat tenang di luar, namun hatinya juga mulai memiliki perasaan lebih terhadapnya. Curahan hati yang samar-samar. Tak lama setelah berangkat, mereka bertemu dengan ksatria perempuan. Dia dengan tegas menyatakan bahwa desa ini adalah rumahku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jadi, Doran dengan terpaksa membiarkannya bergabung. Tak lama kemudian, seekor makhluk besar menyerang mereka. 3 orang bekerja sama untuk mengalahkannya setelah itu. Sebuah bola cahaya biru turun dari langit. Ternyata itu adalah utusan peri. Wajah peri itu tegang, menyuruh mereka segera mundur. Mengatakan bahwa pasukan iblis sudah mulai menyerang secara besar-besaran. Tak lama kemudian, sekelompok pengintai kembali menyerang. Mereka melihat musuh semakin mendekat, berjuang keras melawan. Namun, makhluk iblis itu tidak hanya banyak jumlahnya. Taktiknya juga sangat licik. Bahkan memanfaatkan celah untuk menyerangnya secara diam-diam. Doran mengacu pada penggunaan kekuatan naga. Secara instan memperkuat lengannya. Dengan kekuatan mutlak menekan musuh ke tanah dan menghancurkannya. Setelah pertarungan ini, Doran menyadari situasinya tidak baik. Jumlah makhluk udara yang mereka temui tidak normal. Jelas ada kekuatan iblis yang jauh lebih kuat di baliknya. Untuk menyelidiki kebenaran, mereka mulai bertanya kepada peri tentang informasi mengenai ras iblis. Namun peri itu ragu-ragu. Tidak. 众人见状立刻有所察觉，骑士想举剑拼杀，却被多兰拦下。只见他将武器放在地上示意和平，果然放下武器后，周围出现了一群木精灵，显然这些精灵对他们有所考量。Mar. Peri. Meskipun ras peri berterima kasih kepada Doran dan rombongannya karena telah menyelamatkan mereka. Tapi ketika memikirkan bahwa ini adalah wilayah mereka, wajahnya langsung menjadi dingin. Menanyakan kepada Doran mengapa dia masuk tanpa izin. Doran dengan tegas menjelaskan, ada makhluk langka yang muncul di dekat desa. Kami curiga ada masalah di dalam hutan. Jadi kami datang untuk menyelidiki. Elf itu mengerutkan kening setelah mendengar, hutan saat ini memang sangat berbahaya. Jadi dia menyuruh semua orang sebaiknya segera pergi. Setelah berkata demikian, dia bersiap untuk mengusir mereka. Namun, Doran mendengar ada masalah dari nada suara lawan. Dengan cepat menyadari bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Dia mengamati ekspresi serius sang elf. Dia langsung menduga bahwa ini pasti ada hubungannya dengan ras iblis. Setelah beberapa kali bertanya, Doran mengetahui, di kedalaman hutan sedang berlangsung sebuah perang. Keluarga elf dan ras iblis sedang berhadapan langsung. Situasinya sangat berbahaya. Pada saat kritis, karakter ksatria wanita yang temperamental kembali muncul. Dia langsung maju dan menuntut penjelasan. Akankah ras elf mampu menghadapinya? Ras iblis sangat berbahaya.
Apakah kalian sudah melapor ke kerajaan? Baru saja berkata, para peri di sekitar langsung terdiam. Bagaimanapun juga, yang dihadapi adalah ras iblis. Jika ditangani dengan salah, bukan hanya desa peri yang mungkin hancur. Bahkan seluruh hutan bisa menghadapi ancaman kepunahan. Daripada memaksakan diri untuk tidak mengatakan apa-apa, mending biarkan Doran dan yang lain membantu. Bagaimanapun mereka tadi semua melihat. Momen mengejutkan saat kesatria kamu membunuh ras iblis dengan satu tebasan. Bahkan naga ular itu juga terlihat ramah kepada manusia. Dilihat dari manapun, dia bukan orang jahat. Maka sikap para peri langsung menjadi lunak. Namun Doran tiba-tiba menjadi serius. Prajurit pengintai ras iblis muncul di dekat hutan. Ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan bahwa di dalam hutan kemungkinan besar tersembunyi gerbang menuju dunia iblis. Jika gerbang itu benar-benar terbuka, pasukan iblis yang kuat akan terus-menerus datang ke dunia ini. Mendengar hal itu, para elf hati mereka menjadi dingin. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, Doran sudah membuat rencana untuk bertaruh nyawa, untuk menghilangkan bahaya di masa depan. Jika perlu, dia lebih memilih untuk mengungkapkan kekuatan dewa naganya. Bahkan jika itu berarti dia akan diusir oleh penduduk desa. Para elf akhirnya diyakinkan, mau percaya pada niat baik rombongan Doran. Tapi tepat saat mereka memutuskan untuk bekerja sama, tiba-tiba kekuatan magis yang dahsyat meletus dari kedalaman hutan. Kekuatan sihir melesat ke langit. Seluruh hutan bergetar perlahan. Wajah Dolan langsung berubah. Sepertinya gerbang dunia iblis sudah sepenuhnya terbuka. Yang lebih buruk adalah, 3 dari 4 ksatria iblis telah tiba tanpa suara. Waktu tidak menunggu siapapun. Jadi Dolan segera melepaskan sihir pengunci. Mempercepat untuk semua orang. Membawa kalian dengan kecepatan tercepat menuju ke arah desa peri. Sepanjang jalan Doran menjelaskan situasinya dengan rinci. Invasi ras iblis kali ini bukanlah kebetulan. Mereka mungkin ingin mendapatkan dunia yang diinginkan Raja Iblis. Benar-benar istimewa. Untuk itu Raja Iblis mengirim 3 panglima andalannya. Siapa yang bisa merebut lebih cepat, akan lebih dekat dengan kepercayaan tertinggi dari Raja Iblis. Sementara itu, 3 makhluk iblis sedang merencanakan strategi pertempuran. Mereka memutuskan untuk membunuh semua peri yang mereka lihat tanpa ampun. Namun, gadis berambut merah yang terlihat manis itu memiliki rencana lain. Dia sudah mencium aroma bunga, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk mencintainya dengan sepenuh hati. Sementara itu, desa peri sudah terjebak dalam keadaan kritis. Serangan total dari ras iblis membuat garis pertahanan desa dalam bahaya. Peri biasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan ras iblis yang lebih kuat. Sama sekali tidak bisa melawan. Di saat-saat genting seperti ini, Black Rose muncul tepat waktu. Dia mengikat monster bermulut besar berwarna merah dengan tanaman merambat. Tanaman merambat ini tidak hanya menyerap darah yang mengalir, tapi juga menyerap kekuatan sihir untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun monster bermulut besar juga tidak mau kalah. Pertempuran besar tak terhindarkan. Namun para peri di dalam hutan masih terperangkap dan sulit bernafas. Pintu masuk barat laut desa juga dikelilingi oleh pasukan iblis. Doran yang kuat melancarkan serangan area luas. Para pendekar pedang yang turun dari langit membasmi semut iblis satu persatu. Ksatria wanita dan Serena juga mengeluarkan kemampuan andalan mereka. Pemimpin peri membuka jalan, membuat jalur melalui hutan, memudahkan prajurit untuk cepat menuju desa. Untuk mendapatkan lebih banyak waktu mundur, Doran dengan tegas mengeluarkan batu kristal sihir, memberikannya kepada ksatria wanita dan Selina, memerintahkan mereka melepaskan sihir terkuat. Detik berikutnya, ksatria wanita mengeluarkan angin topan yang ganas, menghancurkan seluruh pasukan iblis di utara menjadi reruntuhan. Selina juga tidak mau kalah, memanggil roh Kaisar Agung untuk membuat duri, menghancurkan musuh di jalur selatan sepenuhnya. Melihat hal itu, Dolan mengumpulkan kekuatan sihir dan melepaskan ledakan besar selama 1 musim, mengusir seluruh pasukan iblis di jalur tengah. Setelah menyaksikan kekuatan mereka, pemimpin bangsa elf akhirnya melepaskan kewaspadaan. Namun ini tidak mengubah jalannya perang. Sementara itu, monster besar yang terikat sedang diadili. Mawar hitam dengan marah berkata, dia telah merusak begitu banyak tanaman dan mengambil nyawa makhluk lain di hutan. Sungguh dosa yang berat. Namun monster besar itu masih terdiam. Menurut dia, keberadaan yang lemah justru adalah dosa. Dia hanya membantu mereka sedikit saja. Black Rose tidak marah, malah berpengaruh. Kalau begitu, dosa Big Mouth Monster akan bertambah lagi, yaitu karena mereka lebih lemah dari dirinya. Maka mereka lebih patut mati. Saat mawar hitam bersiap mengeksekusinya, musuh yang lebih sulit muncul. Gadis berambut merah adalah salah satu iblis tingkat atas, dan juga anggota dari 4 penunggang iblis.
Melihat lawan memiliki sekutu, Mawar Hitam berencana memanggil tumbuhan dari hutan untuk bertempur bersama. Namun yang tidak ia duga adalah, gadis berambut merah itu ternyata bisa dengan mudah membuat sulur layu menjadi debu, dan menantang bahwa bunga dan tanaman hanya mekar untuk yang kuat, sementara kamu yang lemah hanya pantas layu. The Indo Nasafa Doskata. Konas Lida Nasafa Himayo Akanagada Shodatitafa. Sos Tashida Yuri Nasafa. Zadadoni kita Kasamatana. Kenapa lagi ini? Mawar Hitam marah, menggeram dan melawan balik. Tapi gadis berambut merah bukanlah iblis biasa. Wujud aslinya adalah Raja Iblis dari dunia iblis. Makhluk ini bertahan hidup dengan menyerap esensi kehidupan, menganggap semua makhluk di sekitarnya sebagai makanan. Serangan sulur Mawar Hitam. Begitu mendekatinya, langsung layu tak berbentuk. Namun Hei Qiang Wei tidak kehilangan semangat. Dia mengerahkan kekuatannya, mengumpulkan semua sihir ke satu sulur. Dengan keras menyerang rambut merah. Rambut merah mengejek sambil mengangkat tangan, membalikkan tangan dan memunculkan badai layu. Akhirnya, tanaman merambat meleset, tapi tetap menggores sedikit wajah merah rambut. Dalam sekejap, merah rambut marah besar. Black Rose berusaha keras bertahan tapi sulit ditangkis. Pada saat itu, monster mulut besar tiba-tiba menyerang Black Rose dengan serangan mendadak dari dingin puding. Meskipun terhalang, tapi saat Black Rose terganggu, serangan si rambut merah sudah mengenai. Mawar Hitam terlempar oleh sebuah tendangan, bergumul untuk bangkit, namun menemukan sesuatu yang mengerikan. Semua kekuatan sihirnya ternyata telah dihisap habis. Saat Mawar Hitam bersiap menerima nasibnya, sebuah bola cahaya besar jatuh dari langit, dan menghantam di depan beberapa orang. Setelah asap menghilang, semua orang menatap dengan seksama, tak bisa menahan keterkejutan. Kamu seharusnya. Pria itu sama sekali tidak menyangka, di antara pasukan iblis yang menyerang desa peri, ternyata tersembunyi seorang dewa yang jatuh. Bahkan harus menggunakan kekuatan naga legendaris. Hanya mampu bertahan sebentar saja. Baru saja, Black Rose menghadapi serangan mematikan dari Raja Iblis Dunia Kegelapan. Melihat dia hampir hancur berkeping-keping, Dewa Langit Doran muncul di saat bahaya dan menghalau musuh. Tahan diri di dalam air. Namun saat semua orang mengira kemenangan sudah di depan mata, salah satu dari 4 ksatria iblis, gadis kecil berambut merah, malah memanfaatkan kekacauan untuk menyerang secara diam-diam. Untungnya, pedang tajam peri turun dari langit memaksanya mundur. Doran Dandan mengingatkan, ini adalah wilayah desa peri. Setelah kabut menghilang, pengetahuan peri ada di mana-mana. Tepat saat senjata gadis kecil berambut merah patah dan berceceran, tanah tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan sihir yang luar biasa datang dari kejauhan. Kesatria iblis keempat tiba di medan perang. Kesatria ini membawa tekanan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia langsung mengabaikan keberadaan 3 iblis lainnya. Doran melihat kehebatannya, langsung melancarkan serangan. Dengan sebuah ledakan yang megah, melempar gadis berambut merah terbang. Belum sempat gadis berambut merah mendarat, Mawar Hitam segera mengikuti dengan serangan, memaksanya jatuh ke tanah dengan keras. Di sisi lain, Serena mengucapkan mantra dan memanggil Hydra. Itu adalah hukuman bagi iblis jahat yang berbuat dosa di dunia manusia. Kemudian Serena berhasil menaklukkan Geralt. Dengan wajah penuh percaya diri, dia mengira tugasnya sudah selesai. Namun saat Doran memanggil senjata sangsi, siap untuk menghabisi lawan, tiba-tiba suasana berubah. Arah serangannya langsung berubah, langsung mengarah ke udara. Ternyata prajurit ke-8 dari kaum iblis, Glenn, sudah lama bermain taktik serang dari arah yang tidak terduga, menciptakan ilusi agar orang mengira dia di langit. Namun sebenarnya, dia diam-diam muncul di samping Selina, dan menantangnya bertarung 1 lawan 1. Mendengar itu, Selina terkejut dan ketakutan. Ternyata, meskipun Selina mewarisi kekuatan kutukan ular sihir, namun dia tidak memiliki keberanian untuk membunuh musuhnya. Justru karena itu, serangannya begitu indah, namun tak pernah bisa melukai Glenn secara fatal. Glenn sangat kecewa dengan penampilan Serena. Menurutnya, kekuatan Serena sama sekali tidak cukup untuk ikut bertarung. Saat dewa menyembur, serangan Glenn pun datang.
Pada saat yang krusial, seorang ksatria wanita turun dari langit, menggunakan panah untuk menahan kapak Glenn. Kekuatan hebatnya membuat para iblis sangat terkejut, bahkan mengira dia adalah Superman. Sementara ksatria wanita itu mengejek, "Melawan kalian tidak perlu kekuatan dewa. Kalah dari kamu." Kemudian, Selina segera memanfaatkan kekuatan roh bumi, memanggil sebuah tangan tanah raksasa, berusaha menekan Glenn. Gerakan ini terlihat gagah, namun segera tampak lemah tak berdaya. Glenn dengan tegar menahan serangan Selina, bahkan tidak terluka sedikit pun. Saat ras iblis ingin menyelesaikan dengan cepat, Selina melafalkan mantra, dan memanggil ular raksasa sihir yang besar, langsung melilit Gaolude. Dia dengan mudah mengatasi serangan dari 7 kepala ular, dan langsung melancarkan serangan mematikan ke arah Selina. Pada saat krusial, Doran sekali lagi melindungi Selina dari serangan. Sementara itu, Glenn jelas tertarik pada Doran. Kekuatan naga yang ada padamu cukup menarik. Glenn menantang. Doran menyadari, dengan kekuatan manusia saja, tidak mungkin menang. Tapi begitu melepaskan kekuatan naga, seluruh desa peri bisa hancur seketika. Dalam situasi yang sulit ini, Glenn dengan kecepatan luar biasa menekan Doran. Hampir tidak memberi dia kesempatan untuk bernafas. Doran tahu tidak ada pilihan lain sekarang. Orang di depannya bukan makhluk biasa, melainkan dewa yang jatuh. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan naga ilahi. Sekejap, spektrum yang cerah muncul di belakangnya. Sebuah kekuatan yang mengatasi langit dan bumi, menggulung seluruh medan perang. Dia dengan cepat menghalau serangan Dewa Kemudi, dan meluncurkan sebuah meriam energi lurus, yang mendorong Dewa Kemudi mundur beberapa puluh meter. Namun Dewa Kemudi justru tersenyum puas. Dewa Kemudi tidak terburu-buru untuk melanjutkan pertarungan, melainkan berhenti, mengajukan pilihan yang membuat bulu kuduk merinding. "Orang desa peri, aku beri kalian 3 hari. Entah menyerah, atau bertarung sampai mati. Saat itu aku akan memimpin pasukan besar untuk datang. Tak akan melewatkan perlawanan apapun." Setelah mengatakannya, dia membawa pasukan iblis untuk mundur sementara. Namun, tatapan dingin yang penuh niat membunuh itu membuat orang merinding. Anatoba Kanada. Dia terkena corona, bintang yang pernah ada. Setelah Luo Shen pergi, Selina segera berlari menuju Doran. Dia memeluknya erat-erat. Air mata berputar di dalam mata. "Senyummu tadi saat menoleh aku kira itu adalah perpisahan." Doran menepuk kepala dia agar tenang. Dia tidak akan mudah menyerah. Kemudian pemimpin elf memanggil Doran untuk berdiskusi dengan rekan-rekannya tentang strategi ke depan. Selain elf, ada juga pemimpin suku manusia serigala, Brofure, serta para penguasa suku Arachne, juga bergabung dalam pertemuan. Para ketua elf mendengar bahwa Doran memiliki kekuatan super manusia. Oleh karena itu, dalam kejadian ini, harus didengarkan pendapat suku yang hidup berdampingan dengan manusia. Namun yang dikatakan ketua berbeda. Itulah kepala pelindung elf dari Akademi Kerajaan. Para demon yang sedang membantai dan meluapkan amarah mereka tak pernah menyangka Dolan yang menghentikan mereka menyerang desa elf sebelumnya sebenarnya bukan manusia biasa, melainkan dewa jahat dan demon yang membunuhnya dulu. Ketakutan akan mereka. Naga kuno yang bersuara sejajar dengan para dewa. Reinkarnasi dari segala sesuatu yang kembali ke satu. Baru saja tadi, sedang berdiskusi dengan para pemimpin suku di hutan tentang cara melawan bangsa iblis. Mereka menemukan Direktur Akademi Sihir, Olivia. Ternyata juga datang ke sini. Ternyata hutan ini adalah rumah lama Olivia. Tentunya dia tidak akan diam saja. Kata pemimpin elf, Biao, tidak akan menunggu serangan dari ras iblis 3 hari kemudian, melainkan harus menyerang terlebih dahulu. Menyerang portal dunia iblis yang dijaga oleh dukun. Dengan kemampuan evolusi diri hutan, segalanya akan kembali ke keadaan semula. Di sisi lain, Georude dan Hong Mao sedang membantai tentara iblis mereka dengan gila, untuk meluapkan kemarahan akibat kekalahan dalam pertempuran. Glenn memperingatkan keduanya. Prajurit iblis tidak bisa dibuat sesuka hati. Bukan alat untuk melampiaskan amarah kalian. Gior,
Proses pertarungan Ge Huixiang dengan Doran tidak salah. Doran pasti adalah sosok yang pernah dia lihat ketika dia masih di bawah komando Dewa Perang. Dewa kuno naga yang membunuh dewa jahat dan ras iblis hingga darah mengalir deras. Segala sesuatu kembali menjadi satu. Meskipun tidak tahu mengapa naga dewa bisa berubah menjadi manusia, tapi dalam hidup ini bisa bertarung melawan orang kuat seperti itu. Tidak sia-sia aku terjatuh ke Capricorn. Di desa peri, Doran menemukan hitam mawar yang sedang berduka sendirian di ruang peringatan peri bunga. Wei bertanya apakah dia boleh menyentuhnya. Jangan salah paham, Doran hanya ingin membantu menyembuhkan luka sebelumnya. Lalu, tanpa peduli penolakan dari Black Rose, langsung mengarahkan energi murni naga ke luka itu. Begitu menyentuhnya, luka yang sebelumnya terinfeksi sihir segera sembuh. Black Rose berkata terus terang bahwa Doran tidak seperti manusia. Namun Doran berkata, menganggap diri sendiri sebagai manusia yang agak ajaib. Setelah itu Doran kembali ke tempat tinggalnya. Para wanita sudah memulai acara minum teh di sana. Tempat berkumpulnya wanita. Pembicaraan secara alami beralih ke bentuk tubuh dan penampilan. Doran tetap tenang menatap mereka semua. Namun para wanita tidak tahan dengan tatapan Doran. Ingin membuat Doran. Jangan tatap semua orang dengan tatapan langsung seperti itu. Namun Doran berpendapat bahwa mengagumi keindahan sesuatu tidak perlu dihindari. Doran yang membangun. Para wanita pun memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan. Ketika tidak ada pria di tempat itu. Saat Selina membersihkan peralatan makan untuk Doran, tangan yang bergetar sedikit menarik perhatian Doran. Pada saat larut malam yang sunyi, menemukan Selina yang sedang terpana memandangi pemandangan indah. Dia melihat tangan Selina masih gemetar tak terkendali. Doran tidak langsung bertanya, melainkan menemani Selina menikmati pemandangan sejenak. Setelah Selina sedikit tenang kembali, barulah dia bertanya apakah Selina merasa sedikit takut. Namun Selina mengatakan tidak demikian. Saat itu aku hanya perlu mengendalikan 7 kepala ular. Dan dengan satu serangan lagi bisa membunuh iblis itu. Padahal jelas dia pembantai peri dan peri bunga. Tapi aku masih tak tega. Sungguh tidak berguna. Doran berkata kelembutan bukanlah sebuah kesalahan. Jika Selina adalah jenis ular iblis dingin dalam legenda, aku mungkin juga tidak akan membiarkannya tinggal di desa Belen. Selina bisa tetap lembut selamanya. Teman sekamarnya yang lain baik-baik saja. Kemudian mengeluarkan sebuah liontin yang indah untuk dipakaikan di tangan Selina. Mengatakan bahwa liontin ini akan melindungi Selina. Kesatria wanita juga saat itu menutupi mereka berdua dengan selimut. Menunjukkan bahwa mereka berdua memang licik. Dengan pemandangan yang begitu indah, mereka malah menikmatinya sendiri. 3 orang bertiga menutup dengan selimut yang sama. Menatap pemandangan malam indah di desa peri. Menikmati saat-saat langka sebelum perang yang mereka nantikan. Anisrina juga memutuskan untuk melindungi peri-peri yang baik hati. Dia juga akan berjuang dengan tegas melawan ras iblis. Setelah menidurkan Serina, dia melanjutkan jalannya. Satria wanita bertanya kepada Doran apakah dia pernah mendengar tentang Superman. Doran ragu sejenak lalu menjawab tidak. Keesokan paginya, Geo memberikan pidato motivasi yang penuh semangat. Berbagai suku di hutan bergerak menuju gerbang teleportasi dunia iblis. Olivia memberitahu ketiganya. Pasukan gabungan akan bertanggung jawab menembus 3 gerbang teleportasi bantu. Mengawal. Doran dan rombongannya tiba di gerbang utama dengan selamat. Selina juga melompat turun dari kereta pada saat itu. Ia akan bersama Gio dan para peri lainnya melawan musuh. Kali ini dia tidak akan bingung lagi. Gadis kecil ini benar-benar kuat. Sebagai kesatria dari dunia iblis, dia dapat terus menyerap kekuatan hidup orang lain, mengubahnya menjadi kekuatan sihirnya sendiri. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Beberapa vitalitas bisa berubah menjadi racun yang paling mematikan, yang pada gilirannya akan menghabisi dirinya sendiri. Baru saja, Glenn berhasil membunuh para perikayu seorang diri. Dengan mudah, saat dia sedang sombong dan angkuh. Justru diserang oleh si Selina dengan sihir tanah yang hebat. Langsung membuat Kaya Stadak penuh dengan tanah. Melihat kejadian ini, Selina sendiri langsung terkejut. Kapan dia menjadi begitu kuat? Glenn yang baru keluar dari tanah justru sangat bersemangat. Menganggap bahwa kekuatan Selina saat ini layak menjadi lawannya. Kesatria wanita di dalam kereta masih merasa khawatir tentang Selina. Berencana untuk pergi membantu. Namun dihentikan oleh Doran. Memberitahu kesatria wanita itu bahwa dia telah memberikan Selina sebuah kristal sihir khusus. Pelindung sihir, dia pasti tidak akan apa-apa. Kesatria wanita itu pun akhirnya berhenti. Lalu melihat Georut di tengah kerumunan. Di depan portal mayat aliansi hutan, mereka berteriak-teriak. Saat itu aku tidak tahan lagi. Meminta Doran pergi ke pintu utama dulu. Aku sendiri yang akan menghadapi orang ini. Ksatria wanita menggunakan kereta sebagai perlindungan. Lalu melepaskan panah menusuk ke udara. Dengan mudah membalikan tubuh besar Geralt. Keduanya segera memulai pertarungan sengit.
Saat itu, Doran yang pergi sendirian menuju gerbang utama. Untuk mencegah korban jiwa dari pasukan koalisi yang terlalu besar. Ia juga langsung mengeluarkan sayap naga. Terbang menuju tujuan. Di sisi lain, rambut merah berhadapan dengan hitam yang datang untuk membalas dendam pada bunga peri. Namun, Mawar enggan bertarung secara langsung. Ia terlebih dahulu memanfaatkan tentara sihir, menghabiskan kekuatan sihir Mawar hitam, dan membuka medan pertempuran dengan belitan tanaman. Melawan Mawar hitam terlebih dahulu melepaskan badai. Ingin mengusir rambut merah. Kabut hitam yang dapat menghisap kehidupan. Namun rambut merah langsung mengambil kehidupan yang diserap dari para bunga. Berubah menjadi pedang sihir. Melancarkan serangan gila-gilaan ke Black Rose. Kemampuan si rambut merah bisa menyerap energi kehidupan. Sambil mengubahnya menjadi kekuatan sihir. Benar-benar musuh alami sihir alam. Untuk sementara waktu, Black Rose hanya bisa bertahan secara pasif. Black Rose pun terpaksa menggunakan kekuatan yang pernah ia segel sendiri. Sebagai bunga mawar hitam, sebenarnya adalah bunga serakah yang bisa menyerap kekuatan sihir. Hong Mao langsung merasa bersemangat. Mari kita lihat siapa yang bisa menelan yang lain. Kekuatan sihir kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Namun, mawar hitam dengan cepat tidak dapat bertahan dan mundur. Namun, mawar hitam sama sekali tidak panik. Sebaliknya, ia bertanya kepada Hong Mao apakah vitalitasnya enak. Rambut merah bilang itu adalah rasa yang belum pernah ada sebelumnya. Mawar hitam berkata, bagaimanapun juga ini adalah makan terakhir. Makanlah lebih banyak. Mawar hitam berkata untuk semakin menggoda lawan. Kemenangan sudah ditentukan sebelum pertarungan dimulai. Karena kemarin saat aku melukai rambut merah dengan ekonomi, aku sudah menanam benih mawar hitam ke dalam tubuhnya. Tapi sepertinya masih ada harapan. Mawar hitam terus menghisap darah dan daging rambut merah, disertai dengan raungan penolakannya. Akhirnya dia ditelan habis. Dan mawar hitam karena kehabisan tenaga sihir. Sekarang bahkan tidak bisa melawan prajurit sihir di sekitarnya. Hanya bisa menutup mata menunggu kematian. Mawar hitam yang terbangun menyadari, Doran tidak hanya membersihkan pasukan iblis, tetapi juga melepaskan bagiannya sendiri. Buah kristal kehendak penyembuhan dan pertahanan. Setelah berterima kasih kepada Doran, aku memperhatikan sayap naga milik Doran. Katanya Doran memang bukan manusia. Doran berkata dia memang manusia. Tapi sebagai pemain makam dari benua dua, mewarisi atribut ras naga dari kehidupan sebelumnya, itu masih sangat masuk akal. Setelah itu, dia akan menuju ke portal dunia iblis berikutnya. Bunga hitam ingin pergi bersamanya. Doran berkata bahwa dia akan terbang sendiri. Bunga hitam khawatir tidak bisa mengejarnya. Namun, bunga hitam tiba-tiba merasa malu. Dia berkata, kalau Doran memelukku, kita bisa terbang bersama. Tapi Doran merasa lebih mudah menghadapi Georg sendirian. Jadi dia langsung terbang pergi. Sendirian. Sementara itu, kondisi Serena sangat buruk. Ekor ular tertusuk sepenuhnya di ranting pohon kering. Para perikayu berjuang mati-matian untuk menyelamatkannya. Giovi melepas mata Serena yang patah. Baru saja ingin memberinya sihir penghilang rasa sakit. Namun, kristal sihir bersinar sekejap. Luka Selina pun ajaibnya sembuh. Fei O menyarankan Selina untuk segera melarikan diri. Jika terus bertarung, semua akan hancur. Malaikat MU akan menahan mereka. Di sisi lain, kesatria wanita menemukan bahwa apapun yang dia lakukan kepada Georut, pihak lawan bisa pulih dengan cepat. Memang sangat sulit. Geralt memuji kesatria wanita, memang layak disebut manusia super. Kesatria wanita bertanya kepadanya, apa sebenarnya manusia super yang selalu dia bicarakan? Geralt menjawab, itu adalah makhluk langka yang kadang lahir di antara manusia yang lemah, melebihi manusia biasa secara menyeluruh. Oleh karena itu, mereka ditolak oleh masyarakat manusia. Ras super manusia adalah musuh alami dari ras iblis. Bahkan iblis, dewa jahat dan bahkan naga dewa kuno bisa mereka kalahkan. Pahlawan yang membunuh naga dewa kuno itu adalah ras super manusia. Sekarang, mari kita lihat kekuatan pahlawan itu dengan baik-baik. Di sisi lain, Gel melihat Dolan datang, langsung memberi hormat, memberitahu Dolan bahwa ia awalnya mengabdi kepada dewa perang, Orugus. Beruntung pernah melihat Dolan bertarung dengan dewa perang, dan selalu mendambakan bisa bertarung dengan Dolan. Dolan bertanya kepada Gel, menyadari identitasnya, kenapa masih berani menantang diri sendiri. Gerd mengatakan Doran sudah berubah menjadi manusia. Mungkin aku benar-benar bisa mengambil jantung Doran.
Karena Doran tidak bisa menunjukkan seluruh kekuatannya di hutan ini. Kalau begitu, ikut aku ke Capricorn untuk bertarung. Bagaimana pengunjung bisa buka usaha? Bawa kami bersama untuk pencerahan. Clairemo Siong mati. Ras iblis ini adalah seorang pecinta pertempuran. Demi bisa bertempur dengan bebas, ia bahkan rela jatuh dari dewa menjadi ras iblis. Melihat Doran, naga kuno ini ternyata bereinkarnasi menjadi manusia. Muncullah niat untuk menantangnya. Namun ia sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan Doran jauh melebihi yang ia bayangkan. Menggunakan segala cara yang dimiliki, namun tetap saja dikalahkan dengan mudah oleh Doran. Sebelumnya, Fei Ou telah menyuruh Selina untuk segera melarikan diri. Kemudian ia bergegas menuju medan perang sendirian. Selina hanya bisa terus-menerus membenci kekuatannya sendiri. Padahal sudah bertekad kuat. Mengapa masih enggan melukai lawan dalam pertempuran? Jelas-jelas semua orang sekarang membutuhkan bantuannya. Tubuhnya tidak berdaya tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Hingga mendengar jeritan menyedihkan dari para peri kayu. Barulah Selina bangkit semangatnya. Namun bertarung bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi nyawa para peri. Tidak ada lagi waktu untuk mundur. Gantungan yang Doran berikan kepada Selina juga mulai bersinar saat ini. Sepertinya membalas keputusan hatinya. Di sisi lain medan perang, saat Glenn hampir membunuh Gio, Selina datang tepat waktu, mengikat Glenn dengan rantai. Lalu satu serangan magis besi tinju lagi menghantam Glenn yang menyerang Zheng Yu hingga terlempar. Serina menyuruh semua orang segera menghindar, meskipun tidak tahu alasannya. Tapi sekarang aku merasa sangat kuat sampai aku sendiri takut. Saat ini Glenn tidak marah, malah sebaliknya. Musuh seperti ini baru pantas untuk aku kalahkan. Namun tidak disangka kekuatan Serina sudah jauh berbeda dari dulu. Mata sihir dari seekor ular iblis kecil. Sekarang, aku bahkan bisa menahan kekuatan besar dari ras iblis ini. Sementara itu, Doran tiba di wilayah ras iblis. Akhirnya bisa dengan leluasa menunjukkan kekuatan naga ilahi miliknya. Gerd juga sangat bersemangat. Tak disangka, dia bisa bertarung melawan salah satu dari 7 naga primordial. Ini adalah sejarah besar keluarga Si. Kemudian mengirimkan serangan pembunuhan ke langit dan bumi. Serangan ganda menuju Doran, namun dihancurkan dengan mudah oleh satu tebasan Doran. Sementara itu, pasukan gabungan hutan datang ke pintu teleportasi. Setelah mengetahui bahwa Doran dan Georg pergi bertempur di dunia iblis, 3 pemimpin kelompok utama. Namun mereka segera mengirimkan pesan untuk langsung menghancurkan portal. Meskipun tindakan ini agak licik, tetapi jika dibandingkan dengan nyawa penduduk hutan, prioritas hampir tidak perlu dipertimbangkan. Serina dan sang kesatria wanita juga tiba di portal pada saat itu. Setelah mengetahui pemikiran ketiga pemimpin kelompok, mereka segera menentang. Namun ketiga pemimpin kelompok itu juga sangat bingung saat itu. Karena pada saat semua orang berdebat ini, juga bisa muncul iblis yang lebih kuat dari portal. Lagi pula, jika Doran kalah, nasib penduduk hutan bisa dibayangkan. Ketiga orang ini sebagai pemimpin suku, apakah mereka hanya akan bergantung pada kepercayaan buta Serena dan kesatria wanita? Maka, nyawa seluruh suku diserahkan ke tangan Doran. Namun Selina berkata, Doran sebenarnya bisa menunggu bantuan tentara dari kerajaan dengan aman. Sekarang dia berjuang mati-matian melawan iblis demi nyawa semua suku di hutan ini. Mawar Hitam juga menyatakan, jika sekarang menutup gerbang, kalian semua tidak pantas disebut warga hutan. Cio dan Vio juga menyatakan, kalau harus melakukan hal yang hina seperti itu, lebih baik mati dalam pertempuran saja. Merasa semangat dari semua orang. Ketiga pemimpin juga tidak bisa menahan rasa takut. Memang benar, semakin tua semakin pengecut. Bahkan mereka tidak sejelas Little Base dalam memahami. Hampir melakukan kesalahan besar. Dan saat ini, Doran sedang bertarung melawan Gerd di dunia sihir, mendapatkan dominasi penuh. Hanya dengan satu pukulan, dia menendang lawannya terbang. Namun Gerd semakin berani, terus-menerus melancarkan serangan hebat ke Doran. Namun, Doran saat ini juga mulai merasa bosan. Doran menyatakan, semangat lawan tidak kalah dari mengalahkan Orugus. Namun, demi jiwa-jiwa yang mati mengenaskan di tangannya, dia harus membunuhnya. Percaya padanya. Gerd mengapresiasi penilaian Doran, tapi tidak akan pernah menyesali tindakannya sendiri. Kemudian sepenuhnya menghilang.
Saat itu, seorang wanita misterius dari dunia sihir juga mengamati pertarungan Doran dari bayangan. Dan dengan gembira menyatakan bahwa Dewa Naga Kuno itu memang belum mati. Kali ini, akhirnya dia bisa bermain dengan Doran dengan baik. Di dalam hutan, semua orang melihat Doran yang keluar sendiri dari portal. Akhirnya menghela napas lega. Setelah bersama-sama menghancurkan portal, penduduk hutan juga mengadakan pesta meriah untuk merayakan kemenangan ini. Selama itu, Ksatria wanita dan Selina juga mengenakan pakaian tradisional suku elf di bawah non-EU, membuat Dolan terpesona. Keduanya hampir tidak dapat menahan tatapan berani Dolan. Namun Dolan tetap belak-belakan seperti biasa, memuji kecantikan keduanya. Sambil kesempatan berbicara saat Ksatria wanita dibawa pergi oleh dua wanita. Kesempatan untuk berbicara. Dolan juga dengan tegas mengundang Selina untuk menari bersama. Saat melodi elf yang indah mulai terdengar, Selina juga dengan cukup jujur mengungkapkan perasaannya kepada Doran. Tentang perasaannya. Tapi Doran yang polos dan kaku jelas tidak mengerti maksud Selina. Seiring berakhirnya pesta, Selina yang mabuk pun bersandar di kaki Doran dan tertidur nyenyak. Namun saat itu Doran mendengar suara nyanyian dari kejauhan, mengarah ke dalam hutan yang dalam. Ternyata itu adalah seorang ksatria wanita yang sedang menyanyi sendiri tentang pujian atas pahlawan dan naga putih yang bersama-sama mengalahkan naga jahat. Ini juga membangkitkan kenangan dalam hati Doran. Setelah lagu selesai, Doran bertanya tentang asal-usul lagu ini. Namun dia mengetahui bahwa ini adalah lagu dari keluarga ksatria wanita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Doran bertanya tentang bagian setelah mengalahkan naga jahat. Ksatria wanita berkata, lagu ini berhenti di sini saja. Melihat Doran begitu tertarik dengan lagu ini, ksatria wanita pun bertanya kepada Doran. Menurutnya, apa akhir dari pahlawan dan naga putih? Namun Doran mengatakan bahwa apapun yang terjadi, naga putih tetap sangat menghargai persahabatan dengan pahlawan. Keesokan harinya saat semua orang mengucapkan selamat tinggal, Rektor Olivia sekali lagi mengundang Dolan untuk belajar di Akademi Sihir. Dolan hanya mengatakan bahwa dia perlu mempertimbangkan lagi. Namun dia memang sangat tertarik. Mawar hitam juga memberikan Dolan biji mawar hitam sebagai tanda terima kasih, serta sebuah hadiah pribadi. Tidak. ドランには命を救われたし、これくらいは当然でしょ。私だってまだして